Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna a'la fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Taktik yang sangat klasik. Jadi ketika seorang berbaju agama, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, serbannya 100 meter, jubahnya mengerikan, agama, bicaranya bahasa Arab terus seolah-olah dia ini, tapi motifnya memecah belah, Anda tahu persis bahwa dia politisi. Karena dia berperilaku seperti Fir'aun. Dia memecah belah, mengutarakan kebencian kepada orang lain, Anda tahu persis bahwa dia politisi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Kupas, lagi kita berjumpa di channel ini bersama saya dan Ustadz Musa Kazim. Pada kesempatan kali ini kami akan ngobrol dan sharing informasi dengan para pemirsa tentang apa yang disebut atau tentang ini mitos-mitos dalam dunia Islam, Ustaz ya. Ya. Jadi persepsi-persepsi umum yang kita terima begitu saja tanpa kita coba cek dan recheck faktanya atau kebenarannya begitu. Misalkan Ustaz, mungkin saya mulai saja Ustaz ya. Ada anggapan atau persepsi bahwa dunia Islam ini terbagi dalam paling tidak dua kelompok besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Lalu disebut bahwa yang mayoritas dari umat Islam ini bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Nah, apa ini mitos atau fakta? Jadi kita ibaratnya bermain mitos atau fakta gitu. Ya, betul. Jadi begini, itu menurut saya adalah mitos. Dan mitos itu dikukuhkan oleh elit yang punya kesadaran mazhab. Sementara mayoritas muslim yang sekarang mungkin 1,7 miliar yang ada di muka bumi ini, itu mereka tidak menyadari mazhabnya apa. Dan tidak mengenal identitas kemadhabannya. Karena mereka hanya tahu mereka itu muslim vis-a-vis yang di luar Islam. Kalau saya mau kasih ilustrasi, misalnya Anda bicara tentang di Indonesia misalnya NU dan Muhammadiyah, yang sadar benar tentang ke-NU-an dan ke-Muhammadiyahan itu kan ya elit kecil dari NU dan Muhammadiyah. Sementara kebanyakan anggota NU dan Muhammadiyah di akar rumput dia tidak tahu persisnya apa, cuman ada serangkaian ajaran, perilaku, ritus yang dikerjakan oleh yang ini atau karakteristik yang disebut sebagai ke-NU-an oleh kelompok ini dan ke-Muhammadiyahan dilakukan oleh kelompok yang ini. Tapi mereka sendiri tidak menyadari adanya dikotomi identitas seperti itu. Ilustrasi lain yang mungkin lebih cair dan barangkali ini lebih akurat saya rasa ya dalam konteks ini, itu adalah pendukung-pendukung partai politik di Indonesia ini. Kalau kita tanya kepada mereka, Anda PDIP atau Anda dari Partai Nasdem atau Anda dari Gerindra, Golkar, akar rumput yang memilih itu kan tidak memilih karena partainya, lebih karena petunjuk dari seorang yang dianggap sebagai kredibel, tokoh masyarakat di situ, atau petunjuk dari orang tuanya, atau terikat dengan sistem sosial, lingkungan, teman, dan lain sebagainya. Jadi kesadaran akan identitas kemadhaban itu sangat longgar dan tidak disadari. Di Timur Tengah bagaimana? Sama, di mana-mana di seluruh dunia sama saja itu. Nah, kecuali mungkin di masyarakat seperti Libanon barangkali lebih keras ya kesadaran identitas itu karena sudah masuk dalam sistem sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya.
Ya, jadi aliran itu adalah representasi sosial politik dan lain sebagainya. Saya kira itu juga masyarakat yang unik dan tidak meluas ya, yang seperti itu tidak meluas. Dan ini terbukti kalau kita jalan-jalan, piknik ya. Sebagian orang yang mengira dikotomi yang sunnah syiah yang rigid itu tidak ada. Ambil misalnya, kebetulan saya pernah ke Timur Tengah, ke beberapa negara di Timur Tengah. Konflik sunnah syiah misalnya nih, seperti di Irak, di Suriah, itu biasanya dihembuskannya itu di media dan dipakai retorika oleh elit untuk apa? Memobilisasi golongannya dalam rangka memusuhi golongan yang lain. Dan umumnya mobilisasi identitas, propaganda identitas, pengerasan identitas itu dilakukan oleh elit untuk motif politik. Itu umum. Sementara mayoritas mutlak, kita bicara tentang misalnya Indonesia ya. Berapa sekarang umat Islam di Indonesia? 170? Iya, sekitar 82% dari 270. Ya, sekarang sudah 280 lah ya. Ya. Berarti kan sekitar 170 jutaan atau 180 juta. Nggak tahu madhabnya apa. Iya. Iya kan, mayoritas mutlak. Ya. Kita bicara mayoritas itu 85 sampai 90% Mungkin orang. elit dan kaum terpelajar ya. Persis, Ya, dan biasanya boleh sadar. Ya, elit ini untuk beli musuhnya. Iya. Umpama misalnya channel ini dituduh si A, yang nuduh pemilik channel lain atau ustadz lain yang tidak suka dengan channel ini atau tidak suka dengan kita pribadi, dia lah beli sanksi kita. Umumnya orang ratusan juta ini nggak tahu dirinya Sunni atau Syiah. Yang dia tahu, dia ini harus sholat, dia pertama-tama dia itu percaya dengan tauhid, ya, ajaran yang bahwa ada Allah dan kehidupan selamati, adalah yang umum yang di-share oleh seluruh madhab. Percaya bahwa Rasul Muhammad itu adalah Rasulullah, percaya bahwa Al-Quran itu wahyu, dan selesai. Pengerasan identitas itu biasanya untuk tujuan politik oleh elit, dan kesadaran itu dihembuskan, dikukuhkan oleh elit. Mitos ini juga kalau kita mau lebih sedikit akademis ya. Misalnya kalau yang dimaksud Syiah kita batasi dalam definisi ajaran mengikuti dan mencintai Ahlul Bait Nabi, maka jelas kelompok ini menjadi mayoritas. Karena nggak ada sebuah kelompok madhab atau apapun, bahkan elit ulama madhab itu yang mengatakan kami pembenci Ahlul Bait. Nggak ada kecuali Nawasib. Dan itu bisa dikatakan sudah punah dalam sejarah. Mereka dianggap kafir oleh bahkan ulama ahli sunnah dan oleh ulama Syiah, pembenci Ahlul Bait yang terang-terangan. Saya tidak mencintai dan tidak mengikuti Ahlul Bait, apapun definisi Ahlul Bait itu. Ini otomatis menjadi sangat minoritas dan sempalan kecil dalam sejarah. Jadi kalau didefinisikan Syiah itu sebagai mencintai dan mengikuti ajaran Ahlul Bait, ya mayoritas. Lagi-lagi itu maksud saya, ini dekonstruksi definisi yang kalau kita pakai secara akademis pun gugur juga pengerasan identitas itu. Jadi siapa yang ingin pengerasan identitas, Pak Irman? Ya yang mau kelompoknya itu solid, mengkonsolidasi kelompoknya untuk tujuan politik. Biasanya ini cara konsolidasi kan? Konsolidasi dengan cara juga ini menguatkan identitas. Definisi sosial politik Islam santri dan Islam abangan itu kan sebenarnya juga tidak bisa rigid. Ya, karena ada Islam santri juga yang misalkan masih menggunakan jimat, percaya jampi-jampi, gitu kan? Persis. Nah itu kalau itu malah kategorisasi baru lagi, dikotomi yang diciptakan oleh Clifford Geertz yang baru mungkin 70 tahun terakhir ini. Tapi dalam kaitannya dengan Sunni Syiah ini juga menarik kalau kita rujuk misalnya khalifah yang dianggap sebagai panutan Syiah itu khalifah keempat. Ya, pada akhirnya khalifah keempat, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Berarti harusnya karena dia yang terakhir, harusnya mayoritas umat Islam ketika itu Syiah dong. Karena mengikuti Imam Ali. Yang tidak mengikuti kan Muawiyah dan golongannya yang berada di Syam. Jadi saya kira definisi ini dengan mudah kita bolak-balik dan kita longgarkan atau kita sempitkan. Nah, kalau kita sempitkan tergantung kepentingan. Tergantung kepentingan. Kalau kita sempitkan berarti kepentingan kita apa? Politik. Kalau kita longgarkan berarti persatuan. Kita kira. Ya, setuju, Set. Ya, siap. Ya, yang ketiga. Ini ada persepsi juga di kalangan masyarakat bahwa rezim-rezim Arab seperti di Arab Saudi, Bahrain dan Qatar bermazhab Sunni. Ya, ini
Mitos atau fakta? Ini jelas mitos ya. Pertama, lagi-lagi kalau kita lihat rezim ini ya, raja-raja rezim ini, mereka itu nggak punya kesadaran sektarian, kesadaran beragama juga. Ya begitu-begitu saja. Ya mereka itu umumnya sekuler by definition. By definition artinya definisi akademis tentang kaum sekuler ya raja-raja Arab ini sekuler. Jadi lucu kalau mereka dianggap sebagai raja-raja Arab yang humatu ahli sunnah. Biasanya disebutkan di media massa Arab itu sebagai para penjaga madhab ahli sunnah. Vis-a-vis siapa? Berhadapan dengan siapa? Iran yang menyebarkan Syiah, Hizbullah yang menyebarkan Syiah. Itu kan di media. Pada hakikatnya kalau kita lihat hidupnya mereka ya juga tidak sunni amat gitu, tidak ahli sunnah juga, nggak sesuai juga. Apalagi kita tahu kebanyakan mereka itu sekolahnya di barat dan juga hidupnya nggak tahu sholat apa enggak, kita nggak tahu semuanya itu. Sama seperti kita pernah bicara tentang Bashar Assad di dalam media dianggap sebagai orang Syiah. Dari mana Syiahnya? Ini orang mungkin sholatnya kita nggak tahu, sekuler murni, bahkan mungkin dia juga tidak pernah punya kesadaran tentang kewajiban Syiah dan sama sekali mungkin tidak terpikir oleh dia doktrin Syiah itu. Itu saya kira. Oke, yang berikutnya, Arab Saudi adalah kerajaan yang menjunjung tinggi Islam, mitos atau fakta? Nah, ini yang saya kira sekarang semakin jelas itu adalah mitos. Karena bahkan oleh ulama Wahabi sendiri yang dibina oleh pemerintah. Jadi Wahabi ini kan madhab yang dibina, diperkuat, diberi anggaran oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Sekarang ini minimal di bawah kepemimpinan MBS ya, Muhammad bin Salman, lebih jelas lagi bahwa ada gap antara kebijakan-kebijakan Muhammad bin Salman dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Wahabi sendiri. Kalau yang diajarkan oleh ahli sunnah dan Syiah semakin jauh lagi, mulai dari tidak adanya penghormatan terhadap situs-situs suci. Dan kalau kita lihat bagaimana mereka membangun Mekah dan Madinah sudah seperti Las Vegas dan New York, ini semuanya fakta yang terbuka bagi semua orang untuk melihat. Itu semua tidak. Itu menunjukkan bahwa mereka melakukan desakralisasi dan menjadikan Mekah dan Madinah sebagai dua kota suci umat Islam ini, kota wisata murni yang untuk mendulang sebesar-besarnya keuntungan. Artinya nilai-nilai Islam itu menjadi tidak jelas ya karena parameter, bahkan kalaupun parameter Wahabi yang kita pakai sekarang semakin jelas bahwa itu mitos. Oke. Berikutnya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah sesuai ajaran-ajaran Abul Hasan Al Asy'ari. Mitos atau fakta? Iya. Mungkin Antum perlu jelaskan dulu Abul Hasan Al Asy'ari. Enggak, jadi gini, kan biasanya, dan ini diskusi sebetulnya kalau Anda baca di tahun 90-an di koran-koran nasional waktu itu masih tidak ada medsos ya. Ada sejumlah ulama Indonesia yang berupaya untuk melakukan redefinisi terhadap aswaja, dan itu wacana yang cukup hangat ketika itu. Aswaja itu apa sebenarnya aswaja? Karena kalau kita lihat misalnya praktek di Indonesia, yang mewakili aswaja ini kan Nahdlatul Ulama misalnya. Praktek-praktek yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama itu ya ada dari di luar dari khazanah Ahlussunnah secara umum ya. Misalnya seperti kalau kita lihat tahlil, seperti ziarah kubur, kemudian peringatan mulai dari 4 hari, 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari, dan haul, penghormatan terhadap ulama yang taklid ya, yang vis-a-vis atau versus ijtihad. Mereka umumnya taklid ya kan, tidak kan ulama atau nahdliyin secara umum itu kan nggak langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis itu kan umum. Kemudian tradisi-tradisi seperti tawassul ya, bertawassul kepada Nabi, tawassul kepada orang-orang suci, Ahlul Bait, kepada dzurriyyah, kepada Habib, kemudian tabarruk, meminta barokah kepada orang-orang suci juga, kepada kuburan-kuburan dan lain sebagainya. Itu merupakan tradisi-tradisi yang di-share antara NU dengan Syiah misalnya. Tanpa disadari oleh kedua belah pihak bahwa ini sharing terjadi sebegitu kuatnya ya. Makanya
Gus Dur terkenal kan pernah menyatakan bahwa NU itu Syiah tanpa imamah, ya. Syiah itu NU dengan plus imamah. Dan itu betul. Karena kalau kita lihat tradisi-tradisi ritual, perilaku-perilaku, bukan hanya tradisi ritual, tapi perilaku penghormatan terhadap ulama di sana, di sini sangat jelas. Di sana juga itu yang dikonsepkan dengan wilayatul faqih, penghormatan terhadap sang faqih alias kiai kan. Itu tidak ada dalam ajaran-ajaran Abul Hasan apa? Bukan, secara umum bukan sesuatu yang dianggap sebagai ciri-ciri khas Aswaja. Karena Aswaja kan di-share juga oleh Muhammadiyah misalnya. Yang tidak seperti itu, Aswaja juga Muhammadiyah. Jadi maksud saya interseksi atau irisan antara yang di dalam kategori payung ahlu sunnah, meskipun ini sendiri Aswaja ini sendiri masih seperti tadi saya sudah awal bilang sebuah definisi elitis ya, bukan masa pada umumnya. Yang di-share dalam payung Aswaja ini ternyata di-share sebagian, jadi yang ada di dalamnya sebagiannya punya irisan yang sama besarnya dengan kelompok di luar Aswaja yang disebut sebagai Syiah. Nah, ini juga membuktikan tadi mazhab fakta bahwa mazhab atau identitas kemazhaban itu sangat cair, longgar, dan dalam prakteknya identitas itu memang selalu cair karena umat Islam ini kan sudah 1400 tahun. Kalau misalnya kita bicara Ahlus Sunnah mengikuti Nabi dan Sunnah, ya. Terus yang mengikuti Imam Ali apa bisa kita katakan tidak mengikuti sunnah Nabi? Ya berarti kita menganggap Imam Ali bukan Khulafaur Rasyidin. Dan itu saya kira pendapat yang sangat syadz ya, sangat menyimpang atau sangat syadz itu artinya sangat anomali, sangat tidak umum, tidak mainstream. Jadi sempalan pendapat yang sangat tidak diakui. Nah, pada kenyataannya praktek-praktek, kemudian perilaku, ajaran ini nyampur satu sama lain. Bahwa salah satu ciri dari kelompok ini adalah ini dan itu yang ditekankan, seperti misalnya Syiah, imamahnya yang ditekankan, ya betul. Tapi tidak semua itu. Jadi konsep imamah pun dalam Syiah ini nanti mungkin kita bahas di kesempatan lain. Itu juga mengalami penguatan, pengelonggaran, pengerasan, kelonggaran dalam sejarahnya. Ditulis oleh para ulama Syiah sendiri gitu loh. Kadang-kadang dianggap sebagai bagian dari asal min usuluddin, ya atau usuluddin, kadang-kadang tidak dan tidak masalah. Dan ulama berpendapat soal itu tuh istilahnya kan akidah ini barang ijtihad. Hasil ijtihad kan. Akidah ini kan hasil ijtihad ulama. Nah, dan tidak ada orang yang bisa jadi selain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah orang boleh berselisih. Itu dua itu aja yang orang tidak berselisih, tapi selainnya kan orang boleh berselisih. Nah, akhirnya jadilah madhab-madhab itu. Madhab itu pun kan ijtihad para ulama. Nabi tidak menetapkan madhab. Ada yang berani bilang bahwa Nabi menetapkan madhab tertentu? Saya kira tidak. Jadi formulasi akidah dalam bentuk formal itu memang ijtihad. Nah, contoh lain lagi misalnya ajaran tentang tawassul, tahlil itu di dalam Syiah, di dalam buku-buku doa Syiah sangat kuat, sangat banyak, sangat tersebar. Ziarah, mulai dari ziarah Nabi, ziarah Ahlul Bait itu sampai ada teks-teksnya, dan ziarah itu datang dari lisan-lisan suci mereka, artinya dari para imam dicetuskan, bukan sekedar karangan orang gitu. Artinya tradisi itu sangat kuat di sana. Di sini juga sangat kuat. Berarti kan tradisi ini datang dari ajaran. Nah, sementara tradisi itu kalau kita lihat di kelompok Ahlus Sunnah atau Aswaja yang lain tidak ada. Bahkan dibid'ahkan. Artinya kan berarti umat ini benar-benar punya pengikat yang sama. Kemudian di dalam ikatan yang sama itu terjadi ijtihad dan perbedaan pendapat yang wajar. Perbedaan pendapat sekaligus juga interseksi tadi. Interseksi yang sangat kuat, betul. Berikutnya adalah mazhab Syiah. Ini sering juga nih saat kita temukan di media-media sosial atau tulisan-tulisan orang. Sebagian orang, mazhab Syiah yang dijadikan sebagai mazhab resmi dinasti Safawi merupakan reaksi dendam atas penaklukan Muslim Arab atas Persia. Nah, ya ini juga suatu yang umum disampaikan oleh banyak pihak. Padahal mungkin sebagian besar mereka itu tidak tahu bahwa Iran itu lebih dari 800 atau mungkin 900 tahun betul-betul adalah
Persia secara umum ya, betul-betul adalah wadah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ulama pencetus dan ulama-ulama senior dan ulama-ulama pengukuh madhab Aswajah adalah orang-orang Persia. Kenapa mereka nggak disebut sebagai pendendam? Sebagian ahli hadis, ya, ahli hadis dan pengumpul hadis Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang non Arab. Kenapa mereka tidak dendam? Ini kalau mau ditanyakan, seperti Al-Ghazali yang dianggap sebagai pengukuh tasawuf dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya orang mana dia? Orang Persia, orang Tus. Dan begitu banyak yang lainnya. Nah, saya kira ini karena pemahaman yang tadi itu elitis yang ingin dikukuhkan untuk suatu motif politik. Jadi ketika ini kayak ingin membenturkan antara Arab dan Persia. Yang sebetulnya baru belakangan terjadi, ya kan? Kalau kita lihat baru setelah Iran itu punya negara seperti itu, baru ini muncul ini cerita-cerita ini. Jadi tribalisme juga, tribalisme menguat belakangan, dan sebetulnya menguat dan naik tur pasang surut tuduhan itu tergantung pada kekuasaan, umum sekali. Dan kita bisa baca dalam sejarah ya, misalnya Asy'ariyah itu datang setelah Mu'tazilah. Ya, Abul Hasan al-Asy'ari tadinya itu orang Mu'tazilah, muridnya dari tokoh Mu'tazilah. Tapi kenapa Asy'ariyah menguat? Karena ketika itu Mu'tazilah berseberangan dengan pemerintah. Era Abbasiyah terakhir berseberangan dengan pemerintah, dikuatkan Asy'ariyah. Sebelumnya ya, seluruh penguasa Abbasiyah adalah Mu'tazili atau orang yang bermadhab Mu'tazilah, dan begitu seterusnya. Saya kira madhab pasang surut itu karena penguasa, juga benturan karena benturan para penguasa. Jadi benturan elitis yang kemudian seolah-olah ada justifikasi dalil rasionalnya, itu semuanya tidak ada. Gitu. Sayangnya masih kita sering lihat dan sering baca argumen-argumen seperti ini. Ya, ini sekedar untuk yang disebut sebagai dinasti Safawi juga yang dianggap sebagai representasi Persia dan pensyiahan itu terjadi di era dinasti Safawi ini. Dinasti ini bukan Persia, etniknya adalah Turki Azeri. Jadi Safawi itu raja-rajanya beretnik Turki Azeri. Turki Azeri sekarang ya juga percampuran madhabnya. Jadi dia bukan darah Persia yang Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi dan Pahlavi dulu bukan, dan juga bukan yang dikalahkan oleh umat Islam atau ditaklukkan oleh umat Islam ketika itu mereka punya imperium Persia, bukan, darahnya beda. Nah, maksud saya kalau kita rincikan begini akan terlihat bahwa tuduhan-tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Tidak ada dasar akademis, tidak ada dasar historis, juga secara faktual dan aktual tidak ada itu. Hanya digaungkan, dikencangkan ketika ada motif politik, ada agenda politik tertentu. Gitu. Konflik-konflik sektarian telah merebak di seluruh Timur Tengah sejak zaman awal Islam. Mitos atau fakta? Ini jelas mitos, ya. Karena kita tahu bahwa konflik-konflik yang terjadi dalam Islam lah, ya, sepanjang sejarah Islam, itu terjadi di dalam satu golongan pecah, ya. Misalnya Anda berbicara, misalnya kita bicara Khulafaur Rasyidin, nggak usah kita bahas ya, karena mereka semuanya dianggap sebagai pijakan utama umat Islam atau ke pemerintahan yang paling rasyid, yang paling bijak ya. Kita bicara mulai era Bani Umayyah. Siapa yang mengoreksi, mendekonstruksi dan katakan mendekonstruksi secara serius pilar-pilar dinasti Bani Umayyah? Adalah Bani Umayyah sendiri, seorang tokoh yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dialah yang mengoreksi kebijakan-kebijakan Bani Umayyah dari mulai Muawiyah, yang mengubah sikapnya terhadap mazhab Ahlul Bait, mengubah sikapnya terhadap penentang-penentang politik, dan memperdamaikan, melakukan rekonsiliasi dan lain sebagainya. Siapa dia? Ya orang Umayyah juga. Satu. Kemudian kalau dianggap, dan ini sayangnya sebagian orang menganggap
Abbasiyah. Abbasiyah itu sebagai dinasti Syiah itu juga satu pemahaman yang sangat keliru karena dinasti Abbasiyah itu mengklaim sedang melampiaskan dendam lah katakan Ahlul Bait terhadap Bani Umayyah. Yang itu pada kenyataannya dalam kurun waktu ratusan tahun keberadaan dinasti ini bersama dengan misalnya imam-imam Ahlul Bait itu atau mereka yang mewakili Ahlul Bait ketika itu, dzurriyyah ini dihabisin, ya dipersekusi, dibunuhin, diusir mana-mana. Termasuk kemudian kita tahu apa yang terjadi kepada kakek moyang sebagian besar Habib atau Alawiyin di Indonesia itu Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang kemudian berhijrah ke Yaman, itu juga hasil persekusi yang terjadi di Basrah ya. Nah intinya Bani Abbas juga tidak pernah berdamai dengan Ahlul Bait, tapi diklaim oleh sejarawan sebagai Syiah ya. Dan yang menarik, Bani Abbas ini satu sama lain juga saling konflik di dalam tubuhnya sendiri. Jadi Al-Mu'tamin dibunuh oleh Al-Mu'tamad, Al-Muhtadi membunuh saudaranya sendiri, Al-Ma'mun dibunuh oleh saudaranya, Harun al-Rasyid juga dijatuhkan, ditumbangkan oleh saudara mereka sendiri. Jadi konflik internal. Jadi kalau itu konflik internal, siapa madhab apa itu yang sedang? Jadi sebenarnya lebih konflik politik bukan sektarian. Itu poinnya. Konflik dalam Islam, dalam sejarah Islam. Sebagaimana konflik di Eropa, konflik di Amerika, konflik di Timur Tengah sekarang, ini konfliknya bukan konflik karena madhab, konflik karena politik. Ada penguasa yang ingin mencaplok dan penguasa lain ingin mempertahankan, terjadi konflik. Tapi kan untuk membumbui narasinya biar ditulis lebih terlihat sebagai bahan bagi sebagian orang yang sempit pikiran dan membangkitkan emosi mereka untuk ikut serta dalam konflik itu dan menjalankan seolah-olah jihad, dilabelilah itu dengan mazhab-mazhab ini. Jadi ini seolah-olah konflik agama. Konflik agama dari mana? Ini konflik penguasa A dengan penguasa B, dan itu yang mayoritas konflik yang terjadi sepanjang sejarah Islam, termasuk yang terjadi sekarang, Pak. Sekarang misalnya yang memobilisasi ribuan orang untuk datang ke Suriah. Apa? Bashar Syiah. Bashar Syiah. Padahal kita sudah mengatakan sama sekali Bashar al-Assad ini tidak dikenal sebagai Syiah. Di Islamnya juga kita nggak tahu abangan atau bahkan lebih rendah dari abangan. Tapi itu dilabeli supaya orang datang berbondong-bondong. Jadi kalau saya pernah mengatakan ya, madhab Alawi itu mirip kejawennya Arab. Dia praktis nggak ada satu hal ya. Ini tetap dengan menghormati kejawen ya, maksudnya bukan untuk menghina. Tapi intinya bukan seperti dia tidak bermadhab itu, tapi bagaimana caranya untuk memobilisir orang-orang yang sudah ditanamkan bahwa konflik antara Sunni Syiah ini sudah terjadi lama, bahwa Syiah ini lebih bahaya dari tawon, lebih bahaya dari lalat, lebih bahaya dari sampah, berbuntut, bertaring dan lain sebagainya. Caranya ya ini dilabeli aja itu. Setelah persiapan narasi sejarah yang sudah ribuan tahun itu tadi. Plus Syiah ini adalah bibit-bibit yang ingin kembali lagi mengalahkan Islam dari zaman penaklukan Persia. Tambah lagi, jadi itu tuh bersambung terus nostalgia dicampur dendam Persia, ingin membangun Safawi, khilafah Safawi. Nah, khilafah bahkan bukan khilafah, ingin membangun imperium Persia lagi. Dalam rangka Anda ikut serta bersama sang khalifah yang menaklukkan dan dapat kemuliaan, ikut dalam perang suci itu, Anda harus ikut perang ini. Karena Anda kan nggak bisa kembali ke masa lalu kecuali Anda bikin kapsul waktu, dan pasti nggak akan. Karena mereka nggak mungkin punya ilmunya. Nah, ya ini sekarang caranya. Jadi pentasnya ini di rejuvenate ya, dihidupkan kembali. Nah, perwayangan seperti ini kan hanya akan mempengaruhi orang-orang yang pikirannya picik. Belakangan ini Pak Irman misalnya nih 2-3 hari yang lalu ini lucu. Ada satu, saya mau menyebut dia Ustadz juga kesulitan ya, tapi tampaknya tampilannya Ustadz langsung cerita ada konspirasi antara pemerintahan ini, kepolisian dengan Iran dan lain sebagainya untuk mendirikan Syiah di sini. Ini ya Allah, ini kan sudah di luar nalar. Jadi ini kisah fantasi itu pun mesti ada alur. Jadi Anda kalau bikin
science fiction itu mesti ada alurnya. Ini sudah nggak ada alurnya. Karena kalau film science fiksi, ya, fiksi ilmiah itu kalau ada lubang sedikit aja dikritik orang. Kalau ini sudah di luar science fiction, jadi ini fiksi non scientific, non aktual, non faktual. Sudah fiksi murni. Nah sayangnya mereka itu mampu gitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir, jangan-jangan mereka mengira berbohong dalam urusan ini itu tuh halal dan thayyibah, karena bohong mereka itu akan dianggap sebagai bagian dari jihad. Ini lebih problem lagi. Dan saya kira selama ini terus berlangsung, maka agama ini hanya akan menjadi bahan pertikaian konflik yang tidak ada gunanya. Nah, makanya saya bilang Pak Irman. Makanya saya kira kita harus kembali kepada yang paling utama dalam agama. Yang paling utama dalam agama itu syarat orang untuk beragama itu Pak mesti akil balik. Ini yang harus kita redefinisi lagi. Jadi orang kalau cuma batasan usia atau mengalami momen tertentu ya kan ya. Ini orang kalau tidak berakal bagaimana mau beragama? Belum layak mendapatkan taklif agama ini. Jadi kelayakannya nggak ada. Lebih parah kan? Iya. Itu yang jadi penting nih sebenarnya ini ya apa? Memberikan sejak awal itu dasar-dasar berpikir yang benar ya. Dan kalau orang ini belum bisa rasional, nggak bisa taklif, nggak bisa menjalan, nggak bisa memahami perintah Allah, nggak tahu bagaimana. Ini kepalanya kacau balau. Bagaimana dia berbohong? Boleh berbohong. Loh, bagaimana? Anda ini kan perintah Allah jangan berbohong. Laknat bagi para pembohong. Nggak masalah. Berarti Anda sedang bikin syariat Anda sendiri loh. Ya nggak masalah. Loh, ya berarti Anda belum berakal. Nggak layak menjalankan agama, jangan pakai. Nah sayangnya orang-orang yang tidak berakal dan tidak balik inilah yang menguasai panggung-panggung agama. Nah ini saat yang terakhir ini juga mungkin jadi perdebatan atau kontroversi ini. Wahabi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan nih kan? Ada anggapan sesuai ya Wahabi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mitos atau fakta? Saya kira itu mitos, ya. Karena kalau kita lihat representasi paling umum dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya di Indonesia Nahdlatul Ulama, dari awal Nahdlatul Ulama punya oposisi dan resistensi terhadap ajaran Wahabi ini. Bahkan salah satu pencetus berdirinya Ahlus Sunnah Nahdlatul Ulama itu kan kasus Komite Hijaz itu ya, kasus keinginan pemerintahan Arab Saudi ketika itu atau kelompok rezim Wahabi Salafi ini untuk menghancurkan situs-situs bersejarah termasuk makam Nabi sendiri atau pusara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga, jadi di sini jelas melawan itu. Jadi ini representasi yang sangat valid, solid ya dan diakui kredibel. Al-Azhar juga bertentangan dengan ajaran-ajaran Salafi. Bahkan belakangan ini ada konferensi yang terjadi di Chechnya, kumpul ulama-ulama besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sayangnya orang-orang Salafi Wahabi paling getol mengukuhkan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dia kan mau panggung mayoritas. Jadi dalam rangka dia merebut suara mayoritas, sebenarnya ini aksi politik, Pak. Balik lagi. Iya, ini politik. Dalam rangka Anda mau merebut suara mayoritas, Anda bilang diri Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda kalau cukup berani, bilang aja Anda Salafi Wahabi melawan orang-orang yang Anda anggap syirik dan bid'ah. Oh, Anda ini bahkan keberanian sekecil itu nggak punya gitu. Uniknya orang-orang ini juga nggak mau disebut Wahabi gitu. Nggak mau disebut Wahabi, tapi semua ajaran orangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dikafirkan, disyirikkan, dibid'ahkan. Nah, Anda ini siapa? Nah, ini maksud saya ternyata ini kembali kepada yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Jadi ini Arab ya, mentalitas Arab yang sangat kufur dan sangat nifaq. Anda mau merebut suara mayoritas, Anda pakai baju Ahlus Sunnah, tapi Ahlus Sunnahnya sendiri satu-satu Anda gugurkan, masukkan mereka ke neraka. Anda syirikkan, Anda kufurkan, Anda bid'ahkan, Anda lain sebagainya. Plus apalagi Syiahnya, walau Syiahnya sudah lebih duluan dikeluarkan dari Islam. Itu saya kira. Iya, saat ini sedikit terakhir. Jadi ini kan mitos-mitos yang kita bongkar ini, itu kan
tetap selalu ada saja sepanjang zaman. Nah, ini bagaimana mungkin Anda bisa bagi kiat untuk kita nih atau pemirsa juga, bagaimana kalau kita menghadapi informasi-informasi di tengah banjirnya informasi tentang dunia Islam. Oke, pertama kita harus membedakan dulu antara agama dengan hal-hal yang bersifat politik. Maksud politik tidak selalu jelek, ya. Tapi yang dimaksud politik di sini adalah motif-motif elit untuk berkuasa. Kita harus lihat motif-motifnya, kemudian bahasanya kita lihat. Dia umumnya para penguasa ini ketika menghadapi masyarakat yang religius dia pakai agama. Tapi kalau orang-orang ini ada di Manchester atau tinggal di New York, dia tidak akan pakai rumusan-rumusan ini kan. Entahlah, mungkin sekarang juga ada kebangkitan religiusitas dan ekstremitas agama di sebagian negara barat ya. Tapi ketika dia menghadapi masyarakat yang religius, dia akan pakai itu jargon-jargon agama. Dia sendiri nggak tahu mana soal agama. Beberapa waktu lalu ada terjadi perdebatan yang viral antara seorang pengacara dengan seorang habib ya. Tahu apa soal agama, tauhid dan lain sebagainya. Bahwa dia pernah di HMI itu tidak menyebabkan dia tahu menahu soal itu, gitu loh. Kan ada ulamanya, ada pembelajarnya. Islam ini kan juga bicara tentang Anda punya persyaratan berbahasa Arab yang mengerti apa itu tauhid, apa itu kufur, apa itu syirik. Ini semuanya nggak ada, main ambil istilah atau jargon-jargon itu dan disebarkan kemana-mana sebagai dialah mewakili agama. Tunggu dulu ya, bukan agama saya, bukan agama kebanyakan orang, berarti ini agama yang mau dipakai untuk kekuasaan. Saya kira ini yang harus secara jeli kita pisahkan. Jadi termasuk juga mewaspadai kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang mempertentangkan ya, yang secara agitatif itu mengadu domba ya. Pasti karena semua politisi yang busuk tidak ada yang paling mudah untuk dia mencapai kekuasaan melainkan adu domba. Tidak ada yang lebih mudah daripada itu. Paling gampang dalam rangka dia naik, dia harus adu yang ada ini supaya sebagiannya kan ke dia. Jadi dia kata-katanya kasar, kata-katanya provokatif untuk di satu sisi membangkitkan emosi atau sentimen positif dari sekelompok masyarakat, dan di sisi lain membangkitkan sentimen kebencian kepada kelompok yang lain, sehingga disitulah dia main untuk berkuasa. Ya ini masa ini yang akan ditunggangi kan untuk kekuasaan dia, seperti yang terjadi hari-hari ini dan tahun-tahun belakangan ini di Indonesia. Kita lihat itu semua jelas. Dan sepertinya itu resep jitu yang dilakukan penguasa sepanjang zaman. Ya, bahkan dari Fir'aun. Ternyata mulai dari Fir'aun dalam Al-Quran sudah disebutkan seperti itu Pak Irman. Ini unik ya. Saya sedikit untuk kembali kepada Fir'aun. Jadi ternyata Fir'aun pun sudah punya metode adu domba itu, taktik itu. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4. Inna Fir'auna a'la fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Taktik yang sangat klasik gitu. Jadi ketika seorang berbaju agama, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, serbannya 100 meter, jubahnya mengerikan, agama bicaranya bahasa Arab terus seolah-olah dia ini, tapi motifnya memecah belah. Anda tahu persis bahwa dia politisi karena dia berperilaku seperti Fir'aun. Dia memecah belah, mengutarakan kebencian kepada orang lain. Anda tahu persis bahwa dia politisi. Selesai. Terima kasih. Demikian pemirsa Kupas Channel, pembahasan kami tentang mitos dan fakta seputar dunia Islam. Mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami apa yang Ustadz Musa sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami tidak bosan-bosan untuk memohon kepada para pemirsa yang merasakan channel ini mencerahkan dan konten yang berkualitas untuk like, subscribe, sekaligus juga berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah video. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.